Anda kembali lagi bersama saya Aneka Wijaya dalam program khusus Coal Outlook meneropong masa depan industri batu bara Indonesia. Dan sebelum kita mulai diskusi panel kita hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu panelis kita. Dan telah hadir di studio CNBC Indonesia, Alexander Eriwibowo, Director of Baratabang, the member of Bayan Resources. Pak Alex, apa kabar? Baik, baik sekali. Baik ya Pak, oke. Dan selanjutnya kita akan menyapa panelis lainnya yang terhubung melalui sambungan Zoom, yaitu ada Dharma Joyonegoro, Direktur Utama Adara Power. Pak Dharma? Sore. Selamat sore. Berikutnya ada Pak Jamie Paul, Presiden Direktur Sukor Asset Management. Pak Jamie, apa kabar? Baik, selamat sore. Dan juga Pak Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang nanti akan bergabung bersama kita. Dan juga sudah ada Pak Agung Murdivi, EVP Corporate Communication and CSR PT PLN, mewakili Bapak Zulkifli Zaini. Apa kabar Pak? Baik, Mbak Aneka, selamat sore. Baik, kalau begitu kita akan menuju ke Pak Alexander terlebih dahulu di studio. Pak Alexander, kalau kita mengingat sejak pertemuan COP26 ini batubara menjadi salah satu fokus perbincangan ekonomi baik di dalam negeri maupun di global. Nah, kalau Baratabang sendiri melihat seperti apa rencana pemerintah di 2060 nanti? Iya, kami melihatnya bahwa dengan perkembangan isu pengurangan batubara ini perlu dilakukan secara gradual. Karena kita bertanya ya, apakah hanya China dan India saja yang tidak sepakat untuk melakukan pengurangan batubara, tapi lebih pada fokus masalah utamanya adalah bagaimana kita mencapai tahapan net zero emission tersebut gitu. Jadi dengan tahapan ini maka kita perlu melakukan semacam bertahap, artinya tidak bisa dilakukan secara drastis karena ada biaya ekonomi atau konsekuensi biaya yang timbul daripada proses gradasi pengurangan batubara tersebut. Baik. Jadi kami masih melihat positif terhadap industri batubara sampai di mana nanti tahapnya berkembang secara gradual. Gitu. Baik, kalau Baratabang sendiri melihat ini proses tahapannya seperti apa? Tahapannya dengan mengacu pada COP26, ya, artinya dari pemerintah sudah memasang target, ya, melihat di 2060 target net zero emission. Dan kita juga melihat bahwa perkembangan di dalam negeri pun masih perlu kita akui bahwa masih banyak PLTU di Indonesia. Dan ini akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi, apalagi di saat resesi, di saat setelah berkurangnya pandemi, tentu akan kebutuhan listrik juga akan meningkat secara drastis. Jadi kami melihat bagaimana kita mengimbangi antara kegiatan pertambangan, tentunya dengan kegiatan pertambangan yang sesuai dengan praktek yang baik yang telah dicanangkan oleh Kementerian SDM. Baik, menarik sekali. Kita akan coba sapa Pak Dharma dari Adaro. Pak Dharma, kalau Anda lihat ini sebesar apa sih potensi pengembangan EBT di Indonesia, terutama juga dengan adanya rencana pemerintah di 2060 nanti? Ya, sebetulnya sih kalau potensi sangat besar ya, tapi memang ada beberapa tantangan yang tadi Pak ini juga sudah sebut ya. Nomor satu, perlu ada transisi, ya kan nggak mungkin semua PLTU kita matiin besok terus kita gantiin EBT, kan nggak mungkin. Jadi perlu ada waktu transisi, itu nomor satu. Nomor dua, dari sisi EBT ini pun masih ada beberapa tantangan teknis, ya kan. Contoh PLTS itu tuh matahari di Indonesia tuh cuma 45 jam, gitu. Jadi gimana caranya kita punya PLTS 45 jam terus sisanya gimana? Ya kan, apakah pakai baterai? Nah, baterai ini unfortunately masih mahal. Itu. Jadi di sini sih masih perlu pemikiran transisi persis lagi bagaimana, tapi over the long term ya kan menurut saya sih 20-30 tahun lagi potensinya sangat besar ya, karena dari sisi surya kita besar, dari sisi geothermal kita potensi sebenarnya besar, tinggal masalah biaya dan ekonomi saja. Baik Pak Dharma, tapi kalau memang kita mengingat rencana pemerintah di 2060 itu ini adalah net zero emission begitu ya. Tapi untuk mempensiunkan PLTU ini di 2030, artinya mungkin tidak 30 tahun atau 20 tahun lagi. Kalau Anda lihat seperti apa? Jadi memang mulai pensiunnya 2030 ya. Tapi setahu saya itu ada proses yang gradual dan terakhirnya 2050 kalau nggak salah. Jadi intinya sih
begini, jadi 2030 akan mulai pertama. Mungkin 2030 itu baru satu atau dua gitu kan. 2050 yang lumayan banyak. Tapi balik lagi semua kembali ke teknologinya pada saat itu apakah sudah mencukupi gitu, apakah sudah mumpuni, apakah sudah bisa menggantikan baik dari sisi availability maupun dari sisi cost. Itu yang masih menjadi pertanyaan saat ini. Baik, menarik sekali. Kita akan beralih ke Pak Agung Murdivi dari PLN. Kalau PLN melihat seperti apa Pak? Ini tadi Adaro dan juga Bartabang sudah menyampaikan juga harus ada transisi begitu. Apakah sudah ada roadmap juga untuk pengembangan industri EBT? Baik, terima kasih Mbak. Eh, perlu saya sampaikan ya, saat ini bauran EBT kami sekitar 12%. Nah, adapun roadmap atau peta jalan pengembangan tentunya kami mengacu pada RUPTL atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, yaitu RUPTL 2021 sampai 2030. Nah, RUPTL ini Bu Anneke menjadi RUPTL paling green yang digunakan sebagai landasan untuk mencapai karbon netral pada 2060. Nah, saat ini kapasitas terpasang pembangkit PLN pada tahun 2020 sebesar 63,3 GW. Nah, sesuai RUPTL 2021-2030 yang tadi sudah dikeluarkan oleh Kementerian SDM, di mana dengan posisi EBT mencapai 20,9 GW atau 51,6%. Di mana PLTA akan menjadi sumber energi prioritas untuk menghasilkan listrik dan tentunya diikuti oleh PLTS dan PLT. Demikian Mbak Anneke. Ya, Pak Agung, secara garis besar Anda lihat kendalanya seperti apa sih untuk bisa membangkitkan industri EBT ini? Tantangan saat ini sebetulnya untuk membangkitkan kendala untuk membangkitkan energi EBT itu yang paling utama adalah transisi energi ini harus tadi seperti disampaikan oleh Pak Edi Wibowo ya, tentunya harus memperhitungkan keseimbangan antara supply dan demand. Ya, itu yang paling utama, antara supply dan demand seperti apa ya. Jadi tidak mungkin kita harus meningkatkan supply terus kalau supply-nya sekarang cukup misalnya. Terus yang kedua adalah kesiapan sistem kelistrikan. Ketiga dalam sistem kelistrikan lagi adalah keekonomian. Ya. Dan yang terpenting serta harus diikuti kemampuan domestik untuk memproduksi industri EBT. Sehingga Indonesia tentunya tidak hanya menjadi importer saja. Ya. Perlu saya sampaikan Mbak Anneke ya, bahwa saat ini cadangan daya pada sistem kelistrikan kita sudah lebih dari cukup. Ya, beberapa infrastruktur kelistrikan dari program 35 MW pun masih ada yang belum selesai dan akan masuk dalam beberapa tahun ke depan. Jadi kita jangan hanya bicara soal supply, tapi ayo kita bagaimana berbicara tentang demand, ya, sehingga demand-nya akan naik. Tentunya kalau demand naik terus, supply memerlukan supply tambahan. Nah, supply tambahannya bisa diisi oleh EBT. Selain itu, memang saat ini ya harga listrik EBT masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga listrik pembangkit fosil PLTU. Nah, ini juga menjadi tantangan. Demikian Mbak Anneke. Baik, menarik sekali Pak Agung. Kita akan beralih ke Sukor. Pak Jamie Paul, berdasarkan tadi yang disampaikan, Anda lihat semenarik apa sih sektor batubara ini untuk portfolio Sukor Asset Management? Ya, mungkin sedikit yang menurut saya banyak orang belum lihat adalah salah satu tujuan dari COP26 itu bukan cuma bond free, di mana kita melihat sebenarnya yang paling dibutuhkan di dunia ini adalah bagaimana menciptakan teknologi baru untuk mendapatkan energi yang untuk sustain, untuk kita mungkin hidup lebih dari 100 tahun ke depan. Karena kalau kita bicara sumber energi saat ini yang kita punya, kita bicara misalkan contoh coal aja. Coal aja itu Indonesia saat ini mungkin dengan produksi 600 juta, saat ini mungkin cuma 40 juta ton habis. Saya yakin
by that time kalau misalnya kita masih bergantungkan kepada PLTU, saya pikir mungkin Indonesia akan krisis energi. Jadi mungkin salah satu penyebab dari makin getolnya dunia untuk mencoba masuk ke EBT, saya pikir itu ada salah satunya karena kita percaya bahwa suatu saat makin akan ada kelangkaan energi. Nah, buat kami sendiri sebagai investor, terutama di pasar modal, yang kami lihat adalah bagaimana membeli perusahaan yang bisa memberikan return yang lebih bagus kepada kami ya. Nah, saat ini jujur memang menurut kami harga-harga misalkan dari perusahaan batubara yang listed di IHSG, walaupun memang sebenarnya bisa dibilang rata-rata dalam 5-10 tahun ke depan udah berencana untuk mengurangi porsi batubara langsungnya sampai dengan 50%, bahkan dengan 70%. Tetapi kalau kita melihat dengan harga batubara sekarang, which is di current price 150-an, itu masih lebih tinggi daripada last all time high di 2011 ya. Itu 143, dan kalau kita lihat waktu itu rupiah masih sekitar 9 ribuan, saat ini 14 ribu. Dengan harga saat ini dengan produksi yang sudah naik banyak ya, kita bicara misalkan contoh PTBA yang naik mungkin 50% sampai 100% dari tahun 2011, itu saat ini rata-rata perusahaan batubara di Indonesia ditransaksikan dengan PE sekitar 2 kali sampai dengan 3 kali. Which is kalau misalkan dia net cash, kita bisa mendapatkan pengembalian dalam 2 tahun gitu. Jadi menurut kami saat ini untuk berinvestasi terutama di pasar modal, saya pikir saat yang tepat untuk beli saham-saham yang berbasis batubara, karena dengan kelangkaan dan terutama kita bicara dengan banyak pelaku bahwa mungkin Bapak di sini lebih tahu bahwa misalkan contoh untuk menambah kapasitas aja alat berat untuk tahun 2022 itu rata-rata sudah habis ya untuk beli baru. Jadi kita melihat bahwa untuk 1 tahun ke depan potensi harga batubara mungkin agak susah untuk turun di bawah $100 lagi. Jadi itu yang buat kami cukup overweight saat ini di saham-saham batubara. Baik, menarik sekali Pak Jemi. Oke, kita akan beralih ke Pak Eri di studio. Pak, tadi kita sudah mendengar paparan dari Pak Jemi juga, sempat disampaikan juga 5-10 tahun ke depan ini katanya permintaan mungkin turun sampai 50% begitu. Kalau Baratabang melihat seperti apa? Apakah ada strategi yang mungkin sudah disiapkan? Begini, untuk kami menilai untuk pasar ekspor deh. Pasar ekspor itu perjanjian jual beli batubara itu terikat oleh kontrak antara buyer dengan seller gitu ya. Nah, kontrak ini utamanya adalah jangka panjang. Jadi apabila terjadi penurunan demand batubara dengan adanya kontrak jangka panjang ini, maka penurunan itu tidak akan terjadi secara drastis gitu. Karena ya terikat kontrak dan masing-masing pihak harus menghormati mengenai kontrak tersebut. Jadi kami melihatnya apabila ada penurunan tidak akan terlalu drastis, itu satu. Kedua adalah terkait di dalam negeri, di mana terjadi atau ada rencana untuk phase out PLTU ya. Nah, kita juga perlu memperhatikan bahwa IPP ini juga ada kontrak antara swasta dengan pemerintah. Artinya mereka IPP ini jangka panjang juga. Ya. Jadi secara demand kami melihatnya sih masih penurunan pasti akan terjadi mungkin, tapi tidak secara signifikan dan drastis. Gitu. Artinya tidak sampai 50%? Ya, kami berpendapat. Perkiraan Anda berapa persen? Perkiraan kami ya 30%, 20% at max. Tapi di satu sisi gini, batu bara ini kan bisa dimanfaatkan ya. Artinya sejarah program pemerintah juga mencanangkan hilirisasi batu bara. Artinya saat ini contoh Baratabang ya, kami sedang mengembangkan opsi untuk mengembangkan CBM, coal bed methane ya. Nah, ini opsi-opsi alternatif yang kami kembangkan. Artinya untuk menyimbangi antara permintaan batu bara sebagai thermal coal gitu, karena kami produser thermal coal ya 4.200 GAR dengan memanfaatkan untuk industri petrochemical dan yang lainnya. Gitu. Itu yang coba kami balance sih pada akhirnya. Baik, menarik sekali Pak Alexander. Kita akan bahas lebih lengkap lagi usai jeda. Namun kami harus break sejenak. Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Call Outlook CNBC Indonesia.